Bukan main begini akibatnya kalau umroh terus diperketat ya. Akibat ketatnya proses peraturan umroh Masjidil Haram sampai seperti ini ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Dadang Nugraha. Sekarang Dadang Nugraha ada di kota suci Makkah Al Mukarramah. Mau nge-share situasi terkini, kondisi terbaru di wilayah Babus Salam atau Jalan Gajah ini ya. Untuk itu yuk ikuti terus Dadang Nugraha. Seperti ini, lihat kawasan Babus Salam Gajah ya. Ini ada bangunan jembatan baru di depan Dadang Nugraha, lagi dibangun ya. Karena banyak pertanyaan dari netizen ya, masalah atau peraturan umroh yang semakin rumit, semakin ketat ya. Makanya kami tidak bosan-bosan sekaligus menjawab pertanyaan jemaah yang mau umroh yang belum berangkat ini, calon jemaah umroh. Jadi memang Arab Saudi sekarang menerapkan ya, malah dari kemarin-kemarin, pokoknya tahun 2025 pokoknya menerapkan untuk mendapatkan visa umroh kita harus booking dulu hotel Mekah dan Madinah, baru itu keluar yaitu visa umroh. Itu pun dari nusuk. Jadi sekali lagi, ketika kita mau umroh harus booking dulu hotel Mekah dan Madinah dari aplikasi nusuk. Padahal kemarin ya sudah kita share gitu. Masih banyak pertanyaan masalah tentang pelaturan umroh ya, buat calon jemaah umroh di tahun 2025 ini. Di tahun 2025 ini. Sebentar dulu, Dadang Nugraha jadi gagal fokus ini. Mohon maaf ya. Karena di sini banyak pakaian yang luar biasa ya. Maksudnya pakaian rompi. Kita zoom, siapa ini? Nah ini pekerja atau orang kerja Masjidil Haram, kerja bangunan, maksudnya teknisi segala macam yang di wilayah ini. Ini pekerja Masjidil Haram ya. Ini shift 1 pertama kalau jam segini. Banyak ini. Tidak ada orang yang kerja di Masjidil Haram, orang Indonesia, walaupun ada bisa dikatakan 1-2 ya. 1-2 orang masjidnya, tidak banyak. Masalahnya tidak kuat dan memang panas ya. Lihat di depan Dadang Nugraha juga, kita zoom. Nah ini orang atau pekerja Masjidil Haram yang ada di wilayah ini. Kita terus ke depan ya. Kemarin sudah saya share untuk wilayah Mispala, terus Ajiad. Nah sekarang saya sudah lama tidak nge-share untuk wilayah Gajah Babus Salam ya. Jadi sekali lagi, bukan main begini akibatnya kalau umroh terus diperketat ya. Akibat ketatnya proses peraturan umroh Masjidil Haram sampai seperti ini ya. Yang biasanya di sini benar-benar banyak dan
membludak jemaah umroh tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang ini sahabat Dadang Nugraha, walaupun ada, memang belum banyak ya. Saya belum menemukan jemaah Indonesia di wilayah Gojah atau Gajah Babu Salam ini ya. Belum menemukan satu orang pun di lokasi ini atau di jalan sini. Doa saya buat sahabat Dadang Nugraha, mudah-mudahan dilimpah ruahkan rezekinya, bisa segera datang ke Tanah Suci 2 Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan segala hajatnya dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan ke depan ya. Nah, sahabat Dadang Nugraha, ini kan di Gojah atau Jalan Gajah ya, menuju Masjidil Haram, otomatis lewat Babu Salam. Ketika berbicara lewat Babu Salam, di sini juga pasti ada bangunan, yaitu Maulid Nabi atau yang disebut Maktabah Makatal Mukarromah ya. Bakal melewati bangunan yaitu Maktabah Makatal Mukarromah alias Maulid Nabi. Di depan Dadang Nugraha lihat, itulah yang disebut Maktabah Makatal Mukarromah atau Maulid Nabi ya. Kita zoom dulu. Nah, lihat di depan Dadang Nugraha, itulah sekali lagi bangunan Maulid Nabi atau yang ditulis Maktabah Makatal Mukarromah. Jadi Nabi itu memang lahir di Mekah Al-Mukarromah, posisinya yaitu di bangunan ini, makanya disebut Maulid Nabi. Lahir di Mekah Al-Mukarromah, terus wafatnya di Madinah Al-Munawwarah ya. Kita lanjutkan lagi ke depan ya. Nah, ini di depan Dadang Nugraha bukan jemaah Indonesia ya, jemaah-jemaah dari luar. Dari luar. Contoh ini di depan Dadang Nugraha, ini Bangladesh ini. Lihat. Di depan Dadang Nugraha. Bangladesh. Assalamualaikum Bangladesh. Oh, India, bukan Bangladesh, sahabat Dadang Nugraha, mohon maaf. India Kerala? Kolkata. Hah? Kolkata. Oh, Masya Allah, umroh mabrur. Umroh mabrur. Jadi sekali lagi, ini bukan Bangladesh, ada India. Ini jemaah India, namanya Indian. Iya, jadi Indian. Kolkata. Kolkata namanya ya. Oke, umroh mabrur. Oke. Syukron, thank you, guru, thank you. Mana jemaah Indonesia belum kelihatan kan, alias belum menemukan saya jemaah Indonesia yang ada di lokasi ini. Dan coba kita zoom, ini jam berapa ya? Soalnya udah terasa ini temperaturnya itu agak hangat sedikit. Ternyata ini sudah menunjukkan jam 8.34 ya. Jadi sekali lagi jam 8:34 ya, di depan Dadang Nugraha itu jam yang besar. Jam ini yang selalu mengingatkan kita akan waktu ya. Udah terasa jam ini. Udah terasa, yaitu hangat di pagi hari ini. Jadi sekarang memang bulan Juli ya, masih cuaca masih hangat di Mekah Al-Mukarromah, tapi dengan semangat yang tinggi, kita niat yang kuat, kita tidak terasa urusan panas ya, karena kita mau ibadah juga gitu. Apapun rintangan dan tantangan berumroh maupun berhaji, kami percaya kepada calon jemaah umroh ya maupun jemaah haji,
Itu niat yang kuat, tekad yang kuat, insya Allah segalanya kita dijabah, dikabul, dan insya Allah lancar juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Doa-doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita yaitu mau ibadah ke tanah suci dua, Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Dan di depan ada Nugraha ini yaitu ngantri air jam-jam atau jemaah umroh yang pada mau minum air jam-jam di lokasi ini. Di luar ini posisinya, tapi tidak ada sekali lagi jemaah Indonesia yang ada di sini. Orang-orang luar ya, orang-orang Turki yang ada di lokasi ini. Turki lihat yang ada di lokasi ini. Kita zoom jemaah Turki. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti ini jemaah Turki yang pada minum air jam-jam di kawasan Masjidil Haram. Posisinya yaitu di Babus Salam ya. Kita lanjutkan ke depan lagi ya. Ya, di sini juga itu jemaah Turki ya. Jemaah Turkai. Turkia. Masya Allah, Turkia. Masya Allah, Turkia. Itu jemaah Turki. Banyak. Jadi jangan salah. Kalau jemaah Turki itu memang jauh dari Masjidil Haram hotelnya, tapi memang ada armada bus yang mengangkut dari hotel ke Masjidil Haram, sebaliknya dari Masjidil Haram juga ke hotel ya. Seperti itu. Jadi jemaah-jemaah Turki ini memang tidak mau beliau hotel dekat Masjidil Haram, justru milih jauh dari Masjidil Haram. Itulah orang-orang Turki ya. Tapi tidak apa-apa itu orang Turki. Justru orang Indonesia sebaliknya tidak mau jauh dari Masjidil Haram, mau dekat supaya aktivitas memang yaitu 24 jam gampang ya, dekat. Padahal jauh juga. Kalau ada armada bus ya, armada busnya 24 jam, memang gampang juga bisa aktivitas yaitu setiap jam kita ke Masjidil Haram. Biasanya kalau shuttle armada bus 24 jam operasinya ya atau aktifnya gampang juga. Semakin mendekat kita ke Masjidil Haram, kondisi terkini ya atau situasi terkini, kondisi terbaru di bulan Juli ya, seperti ini. Jemaah umroh yang ada di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ya. Terus jemaah Turki ini sekali lagi di wilayah Babus Salam. Kita zoom Babus Salam ini ya. Yang pernah kesini umroh maupun haji, tolong di like, di share, dan komen ya. Dan bagaimana ini menurut sahabat Dadang Nugraha ya, ditunggu komennya atau komen di kolom komentar di bawah ini. Itu saja hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sebelum diakhiri video ini, Dadang Nugraha mendoakan kepada yang nonton channel Dadang Nugraha, mudah-mudahan dilimpah ruahkan rezekinya ya, dan disegerakan datang ke tanah suci dua Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan segala hajatnya dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajatnya dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin
Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, share, and komen biar tidak ketinggalan video-video terbarunya dari Dadang Nugraha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.